akan bahas masalah blok diasil lagi ya. Nah, ini kan kenapa blok diasil itu mau baik blok diasil kayak kan pokoknya yang jelas saya selalu bahas masalah tentang jalur oli ya. Jadi ini lihat posisi nozzle ya. Sudah paham kan? Dia tuh posisi ada di bawah banget ya di sini. Bisa dilihat kan, paling bawah semburannya, bahkan hampir tertutup paling bawah. Sementara yang bagian atas nggak kena gitu ya, nggak kena semburan oli yang sangat deras gitu, nggak deras lah, paling bawah doang. Jadi kenapa saya bilang rubah jalur ya kan oli yang berada di Solgate atau BM3, karena saya udah tahu gitu. Jadi karena saya menangani Solgate doang gitu kan, jadi saya tahu betul letak lemah dan titik kelemahan dia dan bagus itu di mana saya tahu gitu. Jadi bukan hanya omong kosong belaka gitu kan. Nah, jadi begini nih, di situ ada nozzle gitu ya, gitu kan. Dia semburannya kemana gitu, kita harus lihat gitu kan. Oh, semburannya paling bawah, berarti yang atas nggak dapet, kita harus rubah gitu ya. Jangan bilang kita lebihin insinyurnya Yamaha gitu, bukan masalah itu gitu kan. Istilah kata Yamaha pasti lebih tahu ya kan apa maksud tujuan dia gitu kan. Ya mungkin kalau Yamaha mau buat 20 tahun ya bisa gitu kan. Cuma yang jadi masalah kan ya kembali lagi, kalau orang 20 tahun nggak rusak apa mau beli ya kan, ya nggak laku dong yang lain, pasti paham kan. Jadi begini, itu nozzle yang ada di bagian situ, itu kita harus rubah di ininya jalurnya gitu kan. Kemana mentalnya oli itu kan. Yang masalah kemarin tuh bahas masalah oli yang ada di tutup head ya, itu mungkin udah ini ya udah pada banyak yang mengerti, dan kita tinggal bahas masalah ini di jalur oli yang ada di nozzle gitu ya. Dan kenapa dia bisa gampang rusak gitu ya blok diasil ini dan pistonnya di bagian atas ini gitu kan, karena dia terlalu banyak fokus di bagian bawah nyemburnya. Oke, saya jelasin satu persatu ya. Contoh begini, ini genteng gitu ya, ini badat, di darat gitu ya. Kalau kita guyur air ke bawah, pasti yang atas nggak dapet gitu ya. Tapi kalau kita guyur ke atas, pasti bawah pun akan dapet. Oke, udah dipahamin kan ya gitu ya. Maksudnya tujuannya begitu. Nah, contoh begini nih. Kalau kita lempar, kita rubah semburannya ke atas, otomatis yang bawah akan dapet gitu kan. Maksud tujuan saya tuh begitu ya. Nanti saya akan rubah jalur ini ya. Nanti saya kasih tahu. Gini ya. Ini kan jalur oli ya. Ini adalah keluarnya oli, ini jalur gitu ya. Harus dipahamin keluar sama jalur ya gitu. Dan ini nozzle gitu. Dan ini kita harus rubah, kita tutup jalur dia nih gitu kan. Tutup jalur ini, kita ganti, kita bor ada di bagian titik sini biar menghadap ke bagian ke atas. Contoh yang saya bor nih begini ya. Contoh deh. Nah, ini kan nozzle bawah ini ya yang sudah copot gitu ya buat contoh. Ini yang aslinya kan yang ke bawah tuh. Yang kita ubah adalah yang bagian atas ini. Gitu ya. Begini ya. Ini kan asli bawahnya gitu ya. Nyemburnya pusat, berarti dia kan yang aslinya gitu. Nih ya. Nah, kita rubah posisinya begini gitu. Nah, gitu. Jadi ke atas gitu. Seperti kayak yang contoh ini saya sudah bor. Tuh lihat. Nah, gitu ya. Tuh, ini saya shadow bore. Jadi bisa dilihat di sini. Gitu ya. Nah, itu dia di atas itu semburannya. Gitu ya. Betul gak? Bisa dilihat gak? Nah. Tuh ya, ke atas semburannya. Nah, kita harus rubah itu. Kenapa begitu? Bukannya kita so pintar ya, bukan. Tapi arti kata emang harus begini gitu. Kadang-kadang ada orang pakai itu, saya kalau merakit Solgate kok enak gitu orang. Ya kan motor jadi awet begitu, jadi begini. Ya terus terus tiba-tiba kita memberikan statement itu atau pernyataan yang beginilah caranya begini. Kalau ketika saya memberikan pernyataan gitu ya, membagi ilmu, ya saya jangan dibully itu. Habis kalau saya pengen kasih tahu, saya kan udah kasih tahu nih. Ya maksudnya tinggal berpikir aja gitu kan, berpikir bagaimana ya kan, kenapa saya melakukan seperti kayak gini gitu kan. Bukan saya jangan dibully gitu. Makanya saya semacam kayak ada lubang jalur head gitu ya. Nah, dibor dibesarin.
tujuan saya kan baik gitu kan, untuk memberitahu gitu kan, agar orang-orang yang tadi di luar dan jauh dari saya itu tahu gitu kan. Ini bukan malah saya dibully, dibeginilah begitu begitu, bukan. Maksud saya itu bukan untuk merusak motor orang lain, bukan. Kalau saya jadi ketika saya udah memberitahu kepada orang lain gitu kan, atau di grup saya gitu kan, di ini saya gitu kan, di WhatsApp saya gitu kan, itu bukan semata-mata ilmu yang nggak nggak ada gunanya, bukan. Itu udah sangat bermanfaat sekali gitu kan. Jadi jangan jangan dianggap itu hal-hal yang apa namanya, nggak ada ininya gitu, nggak ada manfaatnya. Itu udah hitungan saya tuh udah bukan tahun, bukan sehari, sebulan, bukan tahun, bukan bahkan saya udah ngitung gini udah 5 tahun lebih gitu saya mempelajari seperti kayak gini. Contoh kenapa saya kenapa saya suruh rubah bagian jalur apa yang ini ya, di nozzle ini saya agar arahkan seperti kayak gini ya. Ya tuh saya arahkan gitu ya semburannya ke atas sana, agar tuh yang bagian atas ke bagian juga gitu ya. Dan ini bisa ditutup, jalur yang ini diganti gitu, yang ini ditutup aja nggak apa-apa gitu kan, yang asli. Jadi kita rubah begini, cukup dibor. Contoh nih ya, saya makanya itu saya berani seperti kayak gini karena ada banyak bukti. Ini contoh ya, ini adalah piston ya, piston. Lihat, ini piston, masih piston sekarang tuh piston. Saya akan apa namanya, beritahu ya kan, nih lihat, bisa dilihat adalah ini bagian X ya, ini in. Lihat dampak kerusakan. Yang bawah utuh, karena mungkin kan dapat oli gitu kan. Lihat semburan dari sini. Nah, lihat nih tuh, lihat lebih parah atas. Karena kenapa atas dapat oli gitu ya, nggak sempurna di oli. Ini satu ya. Terus yang bagian satu lagi nih ya. Nih lihat. Nah, ini bagian yang in ya, lihat di atas tuh. Ini bagian atas, lihat ya. Yang bawahnya masih, istilah kata, masih kelihatan lebih bagus timbang yang atas. Dua. Lihat lagi nih, nah blok di hasil ya. Yang bawah Pak cakep, yang atas lihat hancur. Tuh ya. Yang atas lebih hancur. Udah berapa biji nih? Tuh ya, ini bagian bisa dilihat ini X dan ini atas, ini in, bagian in, lihat. Lebih cenderung lebih hancur daripada bawah karena masih ada yang mulus itu kan, yang atas lebih parah. Kita lihat lagi. Nah ya, ini bagian atas tuh. Oke. Ya. Nah, ya. Lihat ini bawah ya, ini atas, dia lebih hancur. Di atas. Dan masih banyak lagi nih kasus-kasus apa istilah kata seher tuh ya. Udah berapa biji tuh, bahkan istilah kata bukan saya uji coba BP meneliti begini, bukan satu motor, dua motor, bukan, ratusan bahkan ribuan saya uji coba gitu kan, saya perhatiin gitu kan bagian mana yang dampak paling hancur. Jadi sebenarnya saya mau buka rahasia ini gitu kan, dan memberitahu, lihat nih atas hancur, beritahu bukan sekonyong-konyongnya tuh saya memberitahu truk dengan apa namanya, sia-sia, bukan gitu. Kadang-kadang saya memberitahu begini, tapi kadang-kadang ada sebagian yang membuli kan, begini begitu. Jangan, nilainya bukan begitu. Kita kalau bicara gitu Bang, kalau belum ada fakta dan real, kalau saya bicara selalu ada fakta, ada realnya gitu ya. Saya kenapa bisa bicara seperti itu, begini gitu kan. Kalau belum ada bukti dan itu kan, saya nggak akan bicara gitu kan. Ini kita masalah kesini, masalah piston ini yang rusak bagian atasnya semua itu bisa dilihat, yang bawahnya masih cakep gitu ya. Karena emang dasar dia dari pabriknya itu arah gitu kan, nozzle-nya ini itu menyembur ke bagian bawah saja gitu, yang atasnya enggak. Nah, itu mudah dipahamin ya. Sekarang kita bagaimana supaya blok di hasil ini kuat dan tidak menjadi loss kompresi, tidak mudah. Jadi ada jalur juga di bagian pistonnya. Nah, ini saya akan gitu ya. Saya kasih tahu ya nih. Ini kan nanti Anda bisa tutup ya ini, terus mengganti dengan begini ya, di bor sini ya gitu. Itu ya, di sini gitu ya. Jadi ngadep ke sini itu oke, udah mungkin udah ngerti. Ini tinggal masalah blok di hasil nih ya. Gitu ya. Blok di hasil ini. Ini kan blok di hasil ini dia mempunyai di sininya itu dia hanya 3 gitu ya, jalur gitu ya. Ukurannya itu adalah 0,8 mm. Jadi ini yang saya udah rakit bagaimana supaya blok di hasil itu kuat gitu ya.
bloknya dan pistonnya. Di sini aslinya dia hanya cuma tiga ini ya, tiga jalur bor ini gitu. Dan kita rubah menjadi 5. Ini contoh saya dari bor tuh, ada 5 tuh, 2, 3 tuh bisa dilihat 5 gitu. Ukuran dengan 1,5 milimeter gitu ya. Nah, ini nanti dia akan bersirkulasi jarum oli ini gitu ya. Ketika nanti ada semprotan dari nozzle, nanti dia ada oli yang berada di ada di blok ini gitu. Ketika dia maju gitu ya, dan ketika dibalik lagi, nah inilah peran itu dia menghisap oli yang ada di bagian liner gitu ya. Sehingga masuk ke sini. Apabila yang jalur-jalur oli ini mampat gitu ya, nanti dia akan menimbulkan oli jadi hitam pekat gitu kan. Karena tidak ada sirkulasi yang ada di jalur oli piston ini gitu ya. Dan ingat, ini adalah jalur ya. Terus kalau di bor-bor, jangan bilang nanti di nozzle tuh nggak kebagian begini, bukan, ini jalur. Pahamin masalah jalur dan keluar gitu. Kalau di sini dibor-borin, di piston ini dibor-bor gitu ya, asli kan cuma 3 lubang, terus 0,8, terus dirubah, ya kan dibesarin jadi 1,5 milimeter, menjadi 5 begini gitu ya, 5 itu saya borin. Ini adalah yang saya bor ini ada jalur, gitu, bukan keluar, nggak ada urusannya dengan nozzle tuh gak kebagian, ini yang bawah kebagian, gak ada urusannya gitu. Seperti kayak gini, ke jalur keran gitu ya. Nah, keran itu ya kan akan keluar air apabila jalur selang-selang yang lain itu tidak mampat. Jadi bagaimana cara supaya keran itu keluar air, ya jalurnya dibenerin gitu. Dari kayak gini. Kalau sumpah maninya jalurnya pada mampat, gimana mau dapat oli begitu kan? Ini contohnya begini. Ini jalur ya. Ini jalur ya. Jalur melintasnya oli. Nah, ini keluar, ini namanya keluar nih. Pahamin ya, ini keluar gitu. Nah, kalau keran memang sudah ada dari sana gitu kan. Menentukan besaran tidaknya dari keran, bukan jalur. Mau kalau kata jalurnya sebanyak ribuan jalur gitu kan, yang penting kerannya jangan dikutak-atik. Paham kamu, udah dipahamin gitu ya. Gitu. Makanya itu kadang-kadang kalau saya bor begini begitu kan, nanti bor yang bagian nggak dapat oli. Maksudnya yang saya nggak paham, Anda mengerti nggak gitu? Mengerti nggak apa yang saya maksud gitu? Mana jalur, mana keluar gitu. Itu kan membuat ngasih inian yang nggak masuk di inian saya gitu kan, atau kadang-kadang nggak mengerti gitu kan, tiba-tiba langsung memberikan komentar, oh jangan dibuat begini, nanti jalur yang nanti yang bagian bawah nggak kebagian. Saya nggak habis pikir gitu, apa urusannya dengan nozzle ini gitu kan. Apa urusan dengan yang bawah nggak kebagian, orang yang digituin kok jalur, bukan keluarnya gitu. Kalau keluarnya mah tetap di sini nih kerannya dia nih, istilah kata kerannya. Kalau mau gede dan tidak tergantung dari keran gitu. Kalau keran ini jangan dikutak-atik, keran ini jangan dikutak-atik. Seandainya kalau kita mengubah di atas, ngadep ke atas, jadi di sini berapa ukurannya, 1,5 milimeter ya, kita rubahnya tetap 1,5 milimeter gitu. Adapun di lubang jalur head gitu ya, itu bukan yang dibor tuh, bukan keluarnya, jalur gitu. Pahamin, jalurnya yang tadi dibor, bukan keluarnya gitu. Oke, mudah dipahamin. Dan masalah ini dulu blok biasa supaya kuat gitu ya, tinggal kita bor lah gitu, 1,5 milimeter gitu ya, dengan ukuran 1 milimeter itu 5. Seperti contoh ini kalau saya buat baja gitu ya, blok baja gitu ya. Ini memang saya sudah dari sananya gitu, dari pabriknya emang dia udah mempunyai ukuran 1,5 milimeter gitu. Dia ada 5. Jadi ikutin aja, tinggal di sini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ini kan blok buat baja gitu ya. Jadi tinggal ikutin aja. Dia punya jalur ini gitu kan, ada 5 gitu kan. Dan kita bisa terapin blok di hasil ini. Nah, kalau blok di hasil ini gitu kan, kita bor menjadi 5 jalur begini gitu ya. Di bawahnya jadi 10. Nah, itu nanti blok ini, piston ini akan awet. Terlumasi dengan inian gitu kan, terlumasi dengan oli bersirkulasi dengan benar gitu di ring-ring oli ini gitu. Kalau ring-ring oli ini mampet gitu kan, nanti dia akan overhead, panas berlebihan, sehingga terjadilah loss kompresi begitu ya, mudah dipahamin. Dan ada pun nanti kalau sumpah yang ada yang sampai olinya hitam bukan hitam pekat sampai kayak agar gitu, itu karena dia di sirkulasi oli ini gitu, di buang pembakaran ini tidak lancar, dia mampet di jalur-jalur oli ini nih gitu, sehingga nanti ada antara gesekan blok dan piston itu menghasilkan oli yang sangat hitam antara gesekan ini. Karena kenapa? Sirkulasi nggak lancar, akhirnya di belakang ini sehingga melelehkan oli yang sangat hitam pekat lari ke bawah, terus menumpuk, nanti akhirnya
karbon-karbon yang seperti contoh gini nih ya, ini nih gitu. Tuh contoh ini nanti keluar oli hitam dari sini gitu kan, ini karena dia nggak olinya mampet gitu ya. Nah, ya kan. Kalau seandainya dibor 5 bor gitu ya, satu asli kan 3, dibuat 5 bor gitu kan. Kalau seumpamanya dia ini kan dia sirkulasi lancar, ini kan nggak bening terus di sini ya. Oli akan terus bening. Tapi kalau jadi seperti kayak gini, nanti oli akan hitam pekat. Pokoknya menjadi hitam pekat, mesin jadi hitam, semua hitam ya kan. Ketika nanti karbon terlalu banyak di sini sehingga ring oli ini tidak mengisap tidak ada sirkulasi oli yang berputar di sini, maka nanti karbon akan naik ke atas. Ingat ya, akan penumpukan kerak. Nah, di situ nanti di head ini ada yang namanya itu ada seal clamp, tembus ke bagian seal clamp ya kan, ruang panasnya itu, sehingga nanti di head itu akan hitam pekat juga. Begitu. Jadi bukan masalah oli palsu ya, tapi tentang masalah awal penyakit adalah di sirkulasi ini. Sirkulasi oli di bagian ring oli ini. Maka itu tugasnya saya itu memberitahu dibor lah gitu blok diasil ini di bagian ring piston ini dibikin 5 jalur ini ya gitu ya, di bawahnya juga 5 gitu kan, ini segala gitu ya. Nah kan gitu ya. Nah, ini juga ada 5 gitu jadi 10 gitu kan. Nah itu nanti blok dihasil akan awet ya kan, mesin akan awet gitu kan, dengan merubah jalur seperti kayak gini yang saya bilang saya sudah jelasin. Nah maka itu nanti akan motor Solo GT gitu kan, baik itu bawa pakai blok dihasil atau blok baja, nah ini akan baik-baik saja dan aman gitu kan, dan tidak mudah rusak. Oke gitu aja yang saya jelasin gitu ya, masalah pengeboran ini harus dipahamin gitu ya. Yang dibor ini adalah jalur ya. Jadi jangan menanyakan lagi yang namanya nanti oli yang di bawah kebagian. Belajar dulu dah kalau mau bertanya seperti kayak gitu kan. Kalau semua ada yang statement yang mau menyatakan yang bagian bawah kebagian, berarti dia belajarnya kurang gitu ya. Bukan saya mengecilkan dia. Tapi kalau dengan melihat video yang saya berikan seperti ini, dia akan paham. Mungkin dia bisa memberikan pertanyaan kayak gitu kan, ya, jawaban seperti kayak gitu karena dia belum memahamin apa yang namanya jalur dan mana keluar. Oke gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.